Halo Sobat Naik Level, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini kami akan membahas analisa saham BSSR atau PT Baramukti Sukses Sarana Tbk ya. Ini adalah request dari dua penonton di video kami yang sebelumnya. Oke, seperti biasa isi dari video ini itu akan bahas sedikit tentang company profile. Kemudian kita akan bahas secara fundamental analysis atau kelayakan perusahaan dan harga saham. Kemudian dari sisi seasonality atau peluang harga saham naik di bulan ini. Kemudian dari analisa bandarmologi apakah sedang terjadi akumulasi atau distribusi. Dan terakhir dari analisa teknikal atau range pergerakan harga saham BSSR ini. Oke, kita akan langsung mulai masuk di yang pertama yaitu company profile ya. Jadi PT Baramukti Sukses Sarana ini perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara ya. Ini ada di Kalimantan Timur dan Selatan. Ini sudah berdiri sejak 31 Oktober 90 atau sudah 30 tahun di tahun 2022 ini. Memiliki satu anak perusahaan. Ini adalah komposisi pemegang sahamnya ya. Jadi masyarakat ini hanya 9,2%. Dan saham yang tercatat di KSE itu hanya totalnya yang dipegang oleh GS Energy, GS Global Resources, dan masyarakat. Nah, itu dari total ini 24%-an, itu terbagi kepemilikannya di bulan Juni 2022 itu di asing 11,5% dan lokalnya 12,45%. Ya, sisanya tidak tercatat, tidak mencatatkan sahamnya di KSE. Ini adalah company historinya ya. Dia listing di bursa 2012 dengan IPO price-nya 1.950, mendapatkan total dana 510 miliar. Ini adalah jumlah pemegang sahamnya terakhir update tanggal 31 Mei 2022 dan kalau kita lihat di sini ya, mulai dari sejak awal tahun 2022 nampaknya saham ini cukup menarik investor-investor resell untuk masuk ya. Terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Kemudian saldo laba di kuartal 1 2022 ada 2,9 triliun. Jadi perusahaan ini masih dalam kondisi yang profitable saat ini. Oke, kita akan langsung masuk ke analisa fundamental. Seperti biasa, kita akan bahas dari pertama income statement-nya. Karena ini mencerminkan performance perusahaan. Oke, kita akan cek dari grafik pendapatan BSSR ya. Ini dari tahun 2011 sampai 2021. Ini sebenarnya grafiknya cukup stabil naik ya. Padahal harga batubara itu kan naik dan turun. Tapi ini perusahaan cukup oke ya karena bisa menjaga kestabilan pendapatannya. Meskipun 2020 turun, ternyata dia juga masih masih cukup tinggi ya penjualannya, dan tahun 2021 ini kenaikannya luar biasa, hampir 10 triliun atau lebih tepatnya 9,87 triliun. Untuk laba bersihnya sendiri ini dari 2011 sampai saat ini juga grafiknya cukup oke ya, beranjak naik, dan 2021 ini kenaikannya sungguh luar biasa ya, 2,9 triliun ya, atau 29,3% dari total pendapatannya ya. Kalau kita cek kenapa ada lonjakan seperti ini, itu karena di 2021 meningkat 108% dibandingkan 20 kan dipengaruhi oleh meningkatnya harga jual rata-rata batubara perseroan. Jadi karena harga batubara sedang naik ya teman-teman ya. Jadi ini bukan sesuatu yang sifatnya berkelanjutan. Kalau harga batubara turun lagi, kemungkinan ya pendapatannya akan ikut turun. Oke, kemudian laba bersihnya kalau kita cek juga sama ya. Ini disebabkan karena ya penjualannya meningkat ya secara kuantiti, terus kemudian harga rata-ratanya juga meningkat teman-teman ya. Jadi ini sifatnya karena kenaikan harga batubara saja ya. Kemudian ini adalah total pendapatan BSSR pada tahun ini 2022, data terakhir kuartal 1 2022 sudah membukukan pendapatan 1,69 triliun ya. Ini naik ya, cukup stabil ya grafiknya. Untuk laba bersihnya ini 355 miliar ya, naik dari tahun sebelumnya, dan ini mencapai 21% dari pendapatan di tahun 2022 kuartal 1. Jadi ini kalau dari sisi performance perusahaan ini cukup bagus ya, bisa menjaga stabilitas dan bertumbuh. Oke, kita akan masuk yang kedua yaitu dari sisi balance sheet. Kita cek dari asetnya teman-teman ya. Asetnya juga grafiknya terlihat bagus ya, selalu bertumbuh setiap tahunnya, dan 2021 ini terjadi kenaikan yang signifikan. Ya, kemudian kenaikan yang signifikan ini terbagi menjadi dua teman-teman ya, jadi dari kenaikan ekuitas dan liabilitasnya. Nanti kita akan cek teman-teman ya. Kalau dari sisi ekuitas
Ini grafiknya cantik ya. Ini perusahaan yang bertumbuh dan stabil, teman-teman ya. Kemudian kalau dari sisi liabilitasnya juga ya ini hutangnya nggak nambah sih, stabil, nambahnya sedikit ya teman-teman ya. Namun kalau kita lihat ya teman-teman ya, ini kan tahun 2021 ada kenaikan liabilitas yang cukup tinggi ya. Setelah kami cek ini apa, ternyata liabilitasnya itu hanyalah dividen terhutang teman-teman ya. Jadi karena dia mau memberikan dividen dan belum dibagikan, maka dia menjadi liabilitas jangka pendek. Jadi ini sebenarnya nggak ada masalah ya perusahaannya, di masalah hutang nggak ada masalah. Dan kalau misalnya ini dibagi 60,85 juta US dollar itu kira-kira 1 triliunan lah ya. Jadi kalau ini dibayarkan keluar, maka hutangnya hanya 1,5 triliun dan itu lebih rendah daripada ekuitas perusahaan teman-teman. Jadi ini perusahaan masih sehat dari sisi balance sheet. Oke, kemudian kita akan masuk ke analisa yang ketiga, yaitu bagaimana nih perusahaan menggunakan kasnya. Oke, nah ini teman-teman ya, kalau kita cek ya, tahun 2012 hanya 1 kali pernah negatif, namun di tahun-tahun berikutnya ini selalu menghasilkan arus kas yang positif. Ya, artinya perusahaan ini sehat teman-teman ya dari sisi operasionalnya. Kemudian dari aktivitas investasi juga selalu negatif, artinya perusahaan ini suka berinvestasi, mengembangkan perusahaannya, membeli aset, berinvestasi dan segala macam ya. Jadi ini bagus ya. Inilah yang menunjang pertumbuhan sebuah perusahaan karena dia selalu mengembangkan usahanya, menginvestasikan terus uang yang didapat. Kemudian dari pendanaan ya, hanya 2011 dan 2012 yang ada pendanaan. Setelahnya ya lebih condong untuk membayar hutang, kecenderungannya untuk membayar hutang atau membayarkan dividen. Ya, jadi ini perusahaan lebih sering ke investornya itu ya bayar dividen atau bayar hutang ke bank gitu ya. Jadi hobinya nggak suka berhutang atau nggak suka mencari permodalan atau minta duit lagi ke investor. Jadi ini perusahaan yang cukup berpihak kepada investor menurut saya. Ya, kemudian ini adalah kas dan setara kas akhir periode ya. Tipis-tipis-tipis, kemudian 2021 karena tadi pendapatannya naik ya dari aktivitas operasi, maka ya ininya juga ikut naik. Oke, jadi ini secara arus kas menurut saya ini sehat ya teman-teman ya. Dari cash flow statement-nya secara sekilas ini perusahaan yang menggunakan kasnya dengan baik. Oke, kita akan cek dari sisi dividen ya teman-teman ya. Ini rajin membagikan dividen ya teman-teman ya. Ini perusahaan yang royal membagikan dividen dan average-nya itu dari 54 sampai 759 dan 759 ini itu tertinggi ada di tahun ini teman-teman, tahun 2022. Mungkin inilah yang menyebabkan retail tertarik untuk masuk ke perusahaan ini karena ada peningkatan profit dan kemudian ini royal bagi dividen. Artinya kalau perusahaannya sudah pasti bagi dividen dan profitnya meningkat, dipastikan dividennya pasti akan naik. Dan benar saja kalau misalnya teman-teman beli di harga saat ini, kemudian kemarin dapat dividennya ya, dapat yieldnya 20,8%, ini cukup besar teman-teman ya. Oke, jadi ini secara dividen dia royal membagi dividen teman-teman ya. Walaupun dia selalu membagi dividen, namun ekuitasnya tetap bertumbuh terus tiap tahun. Jadi ini perusahaan yang bagus teman-teman. Oke, kita akan langsung masuk ke PE Standard Deviation Band ya. Kita akan menilai murah atau mahal dari sisi PE harga saat ini ya. Kalau dari sisi PE teman-teman ya, biasanya nih saham diperdagangkan di price to earning ratio 8 kali. Ya, namun pada saat ini diperdagangkan di price to earning ratio 3 kali ya. Jadi kalau secara kita lihat sekilas dari price to earning ratio, valuasinya ini sedang murah teman-teman ya. Namun kita perlu ingat ya tadi, kenapa kok PE-nya tiba-tiba turun ketiga karena earningnya naik secara signifikan ya. Jadi kalau misalnya earningnya selalu stabil secara signifikan, harga batu bara masih bertahan di atas terus ya, kemungkinan harganya jika menyusul kenaikan itu bisa naik lagi ke 5 lah minimal ya, ke 5 kali PE ya. Jadi bisa masih berpotensi untuk naik lagi selama earningnya tidak turun atau harga batu baranya masih bertahan di harga saat ini ya. Kemudian kalau kita cek dari price to book value ya, kalau dicek dari price to book value ini di perdagangannya cukup mahal teman-teman dari harga rata-rata price to book value-nya. Biasanya ini diperdagangkan di price to book value 1,99, namun kali ini diperdagangkan di 2,39. Ya, ini terjadi karena yaitu book value-nya kan selalu bagi dividen ya, sehingga peningkatan book value-nya tuh lebih rendah daripada peningkatan harganya, sehingga terjadilah gap atau penyimpangan ke atas, terlihat lebih mahal 2,39. Oke, ini dari sisi price to book value ya. Kalau secara valuasi ya ini diperdagangkan di atas rata-rata
PBV biasanya 1,99. Jadi mahal teman-teman ya kalau secara price to book value. Oke, kemudian kita akan cek dari sisi pertanyaan fundamentalnya nih ya. Ini pertanyaannya harus dijawab teman-teman sendiri ya. Jangan sampai minta orang lain untuk menjawabnya. Maukah Anda membeli? Ini perusahaan ya, sudah 30 tahun berjalan ya, jualannya batu bara. Saat ini posisi labanya di perusahaan ada 2,9 triliun. Ini adalah akumulasi profit selama perusahaan beroperasi selama 30 tahun ya. Yang masih sisa ya, sebelum yang dividen yang sudah dibagikan, ini yang sisa di perusahaan. Kemudian ekuitas atau modal perusahaan saat ini 3,98 triliun, atau dengan kata lain ini sederhananya kalau misalnya teman-teman mau bangun perusahaan yang sama saat ini ya dengan BSSR ini ya, teman-teman butuh uang 3,98 triliun, atau kalau kita pecah per lembar sahamnya itu adalah 1521 ya, BVPS namanya. Di bursa ditawarkan harga 9,49 triliun ya, atau kalau per lembar sahamnya harganya ya 3.630 pada saat video ini dibuat. Dengan kata lain kita harus bayar untuk perusahaan ini 2,39 kali dari modal yang dibutuhkan kalau misalnya kita mau membuat baru perusahaan yang sama dengan BSSR ini dari nol ya. Kemudian perusahaan yang sudah jalan ini profit 12 bulan ke belakang itulah 3,14 triliun. Dengan kata lain per lembar sahamnya itu atau earning per share trailing 12 month-nya 1.200 teman-teman. Jadi kalau misalnya kita beli di harga 9,49 triliun atau harganya ini 3630, secara perusahaan itu akan balik modal 3 tahun teman-teman ya. Dengan catatan ya, ini adalah profit di mana profitnya tertinggi karena kenaikan harga batu bara ya. Jadi kalau misalnya 3 tahun ke depan harga batu bara masih bertahan di posisi saat ini, nggak turun atau bahkan naik lebih tinggi lagi, maka kemungkinan bisa lebih cepat lagi ya PR-nya ya teman-teman ya. Nah teman-teman kira-kira mau nggak membeli perusahaan yang seperti ini? Oke, kemudian kita akan masuk ke analisis yang kedua, yaitu analisis seasonality. Ini adalah analisa paling sederhana teman-teman ya, namun ya ini bisa menunjukkan data yang bisa membantu kita untuk mengambil keputusan. Ya, selama 10 tahun ke belakang ya, di bulan Juli itu saham BSSR ini potensi untuk naiknya di bulan Juli hanya 40%, namun ternyata tahun 2022 ini sudah naik di bulan Juli 9,97%. Karena ini sudah mendekati akhir bulan, maka kita cek di Agustus nih ya teman-teman ya. Ternyata Agustus potensi untuk naiknya tinggi 67%. Jadi selama ini sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6 tahun berturut-turut selama bulan Agustus itu selalu naik saham ini teman-teman ya. Kemudian di bulan Septembernya juga 1, 2, 3, 4, 5 tahun berturut-turut selalu naik sahamnya. Jadi potensi secara probabilitas kenaikannya di bulan Agustus dan September ini tinggi teman-teman ya. 67% dan 56%. Oke, jadi ini dari seasonality ya teman-teman ya, potensi untuk naiknya seperti itu. Kemudian kita akan bahas dari sisi bandarmologi teman-teman ya. Nah kalau dilihat ya dari bandarmologinya sebenarnya sebelum bulan tahun lalu, sebelum tahun 2022 itu nggak ada yang menarik ya, karena datar-datar saja. Ini sampai terjadi seperti ini teman-teman ya. Di tahun ini, tahun 2022, di mana retail mulai masuk, maka otomatis kalau retail mulai masuk ya bandar harus jualan dong. Kalau retail minta, yang punya barang harus jualan. Jadi di sini terlihat broker yang memiliki stok harus menjual barangnya ke retail. Ya, jadi ini di sini terlihat sedang ada distribusi ya, karena retailnya berbondong-bondong masuk ke saham ini karena dividennya atau profitnya meningkat. Ya, jadi ini dari sisi bandarmologi ya sedang terjadi distribusi dari bandar ya, karena distribusi itu terjadi karena bukan bandar mau buang barang sih menurut saya, tapi karena lebih retailnya yang meminta barang, karena kalau nggak dipenuhi oleh bandar maka harganya akan naik terus teman-teman ya. Oke, ini dari sisi bandarmologi ya teman-teman ya. Kemudian kita akan cek dari sisi technical analisisnya. Kalau kita lihat ya teman-teman, pergerakan harganya ini sedang uptrend ya, sedang uptrend. Kemudian garis MA50 ini 2 kali ditembus nih teman-teman ya, 1, 2. Namun dia belum berhasil menembus garis MA200. Ini sempat tembus sekali namun dia naik lagi ke atas. Ya, jadi secara jangka panjang ini sedang uptrend ya. Namun kalau secara MA50 ini sedang sideways teman-teman ya, sedang konsolidasi. Namun ini kalau secara higher high-nya ini selalu membentuk higher high dan higher low ya teman-teman ya. Ini high-nya di sini, dia membentuk higher high lagi di sini ya, lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Kemudian
low-nya dari sini, kemudian low yang berikutnya ada di lebih tinggi. Jadi ini memang mengkonfirmasi akan uptrend teman-teman ya. Nah ini kalau misalnya mau uptrend, kemungkinan dia akan menuju ke harga 3960, atau teman-teman kalau misalnya ambil di harga saat ini ya bisa profit 8,77%. Namun juga ada potensi untuk mantul balik ke bawah ya teman-teman ya. Kalau misalnya mantul balik ke bawah, kemungkinan dia akan berhenti di harga 3290, atau teman-teman bisa floating loss 9,7%. Jadi teman-teman bisa mempertimbangkan risk dan rewardnya. Oke, ini dari sisi analisa teknikal teman-teman ya, potensinya masih uptrend dan kecenderungannya untuk naik masih ada. Kalau kita lihat dari sisi volume teman-teman ya, kalau kita lihat volumenya akhir-akhir ini mulai turun ya, jadi antusiasme terhadap saham ini mulai turun ya, minatnya. Sehari selama sebulan terakhir di perdagangan 1,63 juta lembar saham, atau kalau kita kalikan dengan harga saat ini ya per hari likuiditasnya itu 5,9 miliar per hari. Oke, jadi ini analisa yang teman-teman bisa pakai untuk mengambil keputusan ya. Teman-teman bisa pakai video ini sebagai salah satu option ya, atau second opinion ya, untuk sebelum teman-teman melakukan pembelian atau penjualan saham BSSR ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video kami sampai habis, dan dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Sampai jumpa pada video kami yang berikutnya.